Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuh dan taat kepada ayah dan ibu, dan jangan lupa selalu belajar dan mengaji. Perkenalkan, saya dari channel baru Radio Anak Muslim. Salah satu siaran di channel ini adalah radio kisah Nabi dan Rasul. Di sini kalian akan menikmati istirahat malam sambil mendengarkan kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Sebelum kisah Nabi dan Rasul dimulai, jangan lupa sholat isya dahulu ya, agar tidur kita bisa tenang dan nyenyak. Sambil menunggu yang belum sholat isya, di radio ini ada acara kirim-kirim salam. Kalian bisa berkirim-kirim salam sama teman-teman, dan nanti salah satu dari kalian akan saya bacakan di radio ini. Caranya mudah, tinggal tulis di komentar nama lengkap kalian dan tulis kota tinggal kalian, terus tulis siapa nama teman kalian dan kotanya. Untuk kirim-kirim salam malam ini datang dari Faira Zara Kamila dari Cengkong, Karawang. Salamnya untuk Mbak Nabila di Kota Tegal. Salamnya, Mbak Aping, ayo main ke Zara di Karawang. Baiklah, sebelum kisah Nabi dan Rasul dimulai, yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya, agar kalian bisa menikmati berbagai kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Sekarang, kalian siap-siap ambil selimut dan selamat mendengarkan. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Pada kisah sebelumnya telah dikisahkan satu putra Adam yang telah membunuh saudaranya, yaitu Habil. Setelah membunuh dan menguburkannya, kemudian Qabil memaksa untuk menikah dengan Iklimah, dan kemudian pergi jauh ke lembah hingga mempunyai keturunan di sana. Sedangkan di keturunan Nabi Adam yang lain berada di bukit, mereka masih taat terhadap perintah Allah, karena di tengah-tengah mereka masih dibimbing oleh Nabi Sid sepeninggal Nabi Adam. Pada masa ini, iblis tidak bisa menyesatkan kaum Nabi Sid, sehingga iblis lebih memilih untuk menyesatkan keturunan dari Qabil. Perlu kalian catat, sesesat-sesatnya manusia pada zaman itu, semua masih menyembah Allah, meskipun mereka banyak berbuat dosa. Dan nantinya, ketika zaman Nabi Nuh, baru terjadi kesyirikan pertama kali. Mereka banyak yang tidak menyembah Allah lagi. Kita kembali ke masa sepeninggal Nabi Sid. Pada saat keturunan Qabil sudah semakin banyak, iblis mulai menyesatkan mereka dengan cara tabaruj dan bermusik. Konon dikisahkan, keturunan Qabil yang wanita rata-rata berwajah cantik, sedangkan keturunan Nabi Adam yang di atas bukit rata-rata laki-lakinya berwajah tampan. Nah, di situ iblis mulai menyesatkan mereka dengan cara membuat wanita-wanita yang di lembah bertabaruj atau bersolek, agar mereka terlihat lebih cantik dan menarik. Kemudian mereka juga mulai bermain musik dengan alat-alat yang bisa berbunyi. Disinilah pertama kalinya musik tercipta. Karena dari lembah terdengar banyak suara,
Maka banyak laki-laki dari bukit penasaran dengan apa yang terjadi, hingga banyak laki-laki berbondong-bondong turun ke lembah. Dan ketika sampai di lembah, dilihatlah banyak wanita-wanita yang sangat cantik, hingga mereka tertarik tinggal di lembah. Karena bujukan iblis, lama-kelamaan mereka banyak yang berbuat zina dan mabuk-mabukan. Tentu ini sangat bertentangan dengan hukum Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Adam dan Nabi Syed. Hingga akhirnya diutuslah Nabi Idris untuk meluruskan kembali manusia kepada jalan yang benar. Nama lain dari Nabi Idris adalah Hanuh. Silsilah Nabi Idris adalah berikut: Hanuh atau Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Anushi bin Syed bin Adam. Jadi Nabi Idris adalah garis keturunan keempat dari Nabi Syed atau kelima dari Nabi Adam. Seiring dengan berjalannya sang waktu, keturunan Nabi Adam semakin berkembang biak dan beranak cucu. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak di antara mereka yang berbuat kerusakan dan durhaka kepada Allah. Mereka saling bermusuhan dan berperang. Perbuatan keji dan mungkar merajalela. Untuk mengingatkan orang-orang yang sesat dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih besar, Allah mengutus Nabi Idris sebagai seorang nabi dan rasul untuk mengingatkan dan menyeru mereka agar kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Kepada Nabi Idris, Allah menurunkan 30 sohifah atau lembaran yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, terutama kepada keturunan Qabil yang durhaka terhadap Allah. Dengan diturunkannya sohifah itu, maka resmilah Idris diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang mula-mula pandai menulis dengan pena, pandai membaca, mengetahui ilmu falak, ilmu hitung, pandai menjahit, menunggang kuda, dan dialah yang mula-mula berani memerangi orang-orang yang sesat dan durhaka. Nabi Idris banyak mempelajari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed. Beliau pula lah yang pertama-tama pandai menggunting dan menjahit pakaian. Sebelum itu, semua orang memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Nabi Idris mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga beliau mendapat gelar Asad atau singa segala singa. Dengan keperkasaannya itulah beliau memerangi kaumnya yang durhaka kepada Allah dan mengingkari syariatnya. Dengan segala kelebihannya itu, Nabi Idris justru senantiasa ingat kepada Allah, sehingga beliau memperoleh derajat yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dalam sebagian riwayat diceritakan bahwa Nabi Idris diberi kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan para malaikat. Beliau mengajukan permintaan untuk dapat melihat alam gaib. Permintaan itu pun dikabulkan. Maka naiklah Nabi Idris ke langit yang keempat. Sebagian ulama mengatakan bahkan sampai ke langit yang keenam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik, dinyatakan ketika Nabi Muhammad
dan Jibril melalui suatu tempat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau sempat bertemu dengan seseorang yang menyambutnya seraya berkata, "Selamat datang wahai Nabi dan saudaraku yang saleh." Maka bertanyalah Nabi Muhammad kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Idris." Ibnu Jarir meriwayatkan, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, "Saat itu aku ada." Ibnu Abbas berkata, "Apa maksud firman Allah kepada Idris? Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ka'ab menjawab, "Adapun Idris, Allah mewahyukan padanya, 'Sungguh setiap hari aku mengangkat untukmu seperti amalan seluruh keturunan Adam.'" Mungkin para manusia yang ada di masanya. Idris kemudian ingin meningkatkan amalannya. Ia kemudian didatangi temannya dari golongan malaikat. Idris berkata, "Sungguh Allah mewahyukan kepadaku ini dan itu." Temannya dari golongan malaikat itu kemudian berbicara kepada malaikat maut hingga amalannya meningkat. Malaikat tersebut kemudian membawa Idris di punggungnya tepat di antara kedua sayapnya, lalu dibawa terbang ke langit. Saat berada di langit keempat, ia berpapasan dengan malaikat maut yang tengah turun. Lalu malaikat maut berbicara padanya tentang Idris seperti yang ia katakan. Si malaikat maut kemudian bertanya, "Mana Idris?" "Dia ada di punggungku," jawab malaikat itu. Malaikat maut kemudian mengatakan, "Aneh sekali, aku tadinya diutus Allah dan dikatakan padaku, 'Cabutlah nyawa Idris di langit keempat.' Aku pun berkata, 'Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya di langit keempat, sementara ia berada di bumi?' Malaikat maut kemudian mencabut nyawa Idris di langit keempat. Itulah maksud firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Berdasarkan riwayat di atas, kemungkinan Nabi Idris meninggal di langit keempat. Wallahu a'lam bishawab. Selama Nabi Idris hidup, Nabi Idris memberikan beberapa nasihat. Di antaranya ada 6. 1. Kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Yang ketiga, jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta, supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Yang keempat, janganlah mengiri orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Yang kelima, barang siapa melewati kesederhanaan atau berlebih-lebihan atau berfoya-foya, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Yang keenam, kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Setelah kita mendengarkan kisah Nabi Idris yang tadi, kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Di antaranya ada 3. Yang pertama, kita harus meniru sifat sabar dan kesalehan Nabi Idris alaihi salam bila ingin mendapat derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris tidak membuat dirinya sombong dan berbesar hati. Hal inilah yang harus ditiru oleh kita. Yang ketiga, pengetahuan yang didapat oleh Nabi Idris didapat dari ketekunannya menelaah alam dan mempelajari Shahifah Nabi Adam dan Nabi Sid, sebuah contoh mulia yang dapat ditauladani oleh kita semua, bahwa rajin pangkal pandai.
Alhamdulillah, akhirnya kisah Nabi Idris selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang para nabi dan rasul, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Nanti kita jumpa lagi di kisah-kisah nabi berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Itu datang dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat malam, selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.